Welcome back to Neutrality Studies tonight with David. Selamat datang kembali di acara Neutrality Studies malam ini bersama David Pine, Wakil Direktur Eksekutif dari MP Task Force. David, selamat datang kembali. Hai Pascal, senang sekali bisa bergabung lagi. Terima kasih sudah hadir secara daring. Kami ingin membahas tentang Iran dan mendengar penilaian dari Anda mengenai posisi kita sekarang dalam pembicaraan negosiasi serta perkembangan setelahnya. Hari ini, di pihak saya, tanggal 1 Juni. Jadi, kita baru saja melewati 3 bulan masa perang. Semuanya dimulai pada tanggal 28 Februari. Menurut Anda di mana posisi kita sekarang? Dan apa yang Anda pikir sedang coba dilakukan oleh Amerika Serikat, baik di tingkat diplomatik maupun militer? Saya rasa Presiden Trump sadar kalau ini adalah perang yang sudah dia kalah. Sekarang kelihatannya jadi perang tanpa akhir. Saya pikir dia sudah berusaha mengakhirinya, kabarnya sejak 21 Maret, seperti yang kita tahu dari laporan New York Times dan sumber lain. Katanya dia sangat ingin segera mengakhiri perang ini. Dia mengirim pesan lewat perantara Pakistan ke Iran, menyampaikan bahwa dia ingin mempercepat prosesnya. Dia ingin perang ini selesai. Dan, ya, sekarang ada gencatan senjata tanpa batas waktu. Sesekali dia mengancam akan menghancurkan Iran dengan senjata nuklir. Dan itu sudah dia lakukan 3 kali. Dia juga mengancam akan menghancurkan infrastruktur penting mereka. Dia menetapkan tenggat waktu, lalu ketika tenggat itu hampir lewat, dia bilang tidak. Kita sedang membuat kemajuan yang serius. Jadi sebentar lagi, kita akan punya kesepakatan damai. Mereka sudah menerima syarat-syarat kita, tinggal tanda tangan saja di garis putus-putus. Tapi ini pertama kalinya sejak 11 Juni, dalam perundingan tatap muka yang dipimpin oleh J.D. Vance, Wakil Presiden Vance di pihak Amerika Serikat, dan dari pihak Iran, ada presiden mereka, Menteri Luar Negeri, serta Ketua Parlemen, di mana akhirnya ada kemajuan yang benar-benar berarti. Bahkan, sebuah kesepakatan sudah dicapai antara Steve Witkoff di pihak Amerika dan pihak Iran pada hari Selasa. Lalu pada hari Jumat, Presiden Trump mengadakan sebuah pertemuan yang baru kita ketahui kemarin malam, bahwa beliau memutuskan untuk menolak tawaran dari Iran dan mengajukan tawaran balasan sendiri, yang seperti diberitakan, mencakup pengetatan syarat-syarat dalam kesepakatan itu. Dan pada dasarnya, yang terjadi adalah begini. Saya percaya bahwa kesepakatan yang kita capai, yang juga disetujui Iran pada hari Selasa, itu sebenarnya sudah merupakan tawaran terbaik mereka, atau bisa dibilang syarat terbaik yang bisa mereka berikan. Dan hari ini kita dengar bahwa Iran sedang menanggapi, mereka memberikan komentar balasan terhadap tawaran balik dari Trump. Jadi negosiasi masih terus berjalan. Jelas Iran punya banyak cara untuk memperluas perang, tapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Mereka jelas belum menggunakan senjata pemusnah massal terhadap Amerika Serikat. Mereka juga belum melakukan serangan siber besar-besaran terhadap Amerika. Mereka belum menggunakan rudal anti-kapal supersonik atau hypersonik terhadap kita. Tapi mereka memang punya sel-sel teroris yang sudah ditempatkan tertanam di dalam wilayah Amerika Serikat. Mereka belum bergerak, jadi mereka masih bersikap tenang. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka rasional dan menahan diri. Iran seperti Rusia menurut saya pada dasarnya adalah kekuatan yang bersifat reaktif, bukan negara yang agresif seperti Amerika Serikat atau Israel sekarang ini. Jadi, itu kabar baiknya. Kabar baiknya adalah belum ada tanda-tanda perang akan meningkat lagi menjadi perang besar. Tapi yang sangat disayangkan dari minggu terakhir ini adalah, untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata tanggal 7 April diumumkan, ada 2 hari berbeda di mana militer Amerika Serikat melakukan serangan terbatas terhadap target-target Iran. Bukan hanya terhadap kapal peluncur rudal, tapi juga terhadap pelabuhan dan lokasi pertahanan rudal pesisir di dalam wilayah Iran sendiri. Saya cukup terkejut, Iran tidak langsung membalas dengan tembakan. Maksud saya, mereka memang menargetkan, kalau tidak salah, sebuah pangkalan Amerika di Qatar. Tapi itu sama sekali bukan serangan balasan yang serius. Karena kalau saya ingat dengan benar,
Qatar mengatakan mereka berhasil menembak jatuh drone atau rudal yang datang itu, apapun bentuknya. Menurut Anda, apakah Amerika Serikat sedang mencoba perlahan-lahan mendorong dirinya kembali ke fase perang terbuka? Lalu soal gencatan senjata yang sekarang masih berlaku, sebenarnya perjanjian gencatan senjata yang asli sudah berakhir. Tapi Iran masih bertindak seolah-olah perjanjian itu masih berjalan. Padahal, seharusnya gencatan senjata itu juga mencakup Lebanon dan Israel. Sekarang Israel justru memperluas perangnya lagi, bukan hanya di selatan Lebanon, tapi juga ke utara Sungai Litani. Dan tampaknya Iran membiarkan hal itu terjadi. Menurut Anda, apakah ada kaitan antara taktik militer seperti ini, semacam perang kecil yang terus diuji ke pihak lawan, untuk melihat apakah mereka akan membiarkannya begitu Menurut saya, ini sebenarnya lebih ke manuver strategis dari Presiden Trump. Dia berusaha terlihat tegas dalam negosiasi, ingin menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih punya kartu yang bisa dimainkan. Tapi sebagian besar ya, cuma sikap politik saja. Saya tidak percaya Trump benar-benar berniat memulai lagi serangan bom besar-besaran terhadap Iran. Saya pikir dia sadar, persenjataan rudal konvensional ofensif dan defensif milik sekutu kita sudah sangat berkurang, sekitar 45%. Sementara menurut laporan CIA, persenjataan Iran tinggal 30%. Artinya mereka masih punya 70%. Kita sendiri tinggal 55%. Jadi kalau perang besar benar-benar dimulai lagi, kita akan kehabisan rudal lebih dulu dibanding mereka. Memang kita masih punya bom pintar dan jenis amunisi jarak pendek lainnya. Tapi kalau bicara soal amunisi serangan jarak jauh dan presisi yang kita butuhkan untuk mencegah Tiongkok dan agresi Tiongkok di kawasan Pasifik, persediaan itu akan habis dalam waktu sekitar 6 minggu pertempuran saja. Jadi saya pikir Trump menyadari bahwa kembali ke perang skala penuh bukanlah pilihan yang dia miliki. Jelas invasi darat akan jauh lebih buruk. Itu bisa berarti ribuan korban dari pihak Amerika kalau misalnya kita mencoba merebut Pulau Karg. Dan situasi seperti itu pada dasarnya tidak ada yang bisa dimenangkan. Sayangnya, dia tampaknya terlalu percaya diri bahwa blokade ini akan membuat Iran tertekan, memaksa Iran menyerah, dan menerima tuntutan perdamaian Amerika sebelum justru menghancurkan ekonomi Amerika dan ekonomi global. Jadi begini, sekutu-sekutu Amerika Serikat sedang mendesak Trump supaya segera mengakhiri perang ini. Mereka nggak mau terjadi resesi di negara mereka, apalagi resesi global. Tapi di dalam negeri juga ada tekanan politik dan ekonomi. Trump paham, makin lama perang ini berlangsung, makin banyak kursi yang akan hilang dari Partai Republik di kedua majelis Kongres pada pemilu paruh waktu tanggal 3 November nanti. Dan ya, harga bensin juga bakal naik. Sekarang aja sekitar $4.50, $4.55 per galon. Dalam beberapa minggu bisa tembus $5.35. Waktunya benar-benar buruk, tepat sebelum pemilu paruh waktu. Semua kemajuan ekonomi yang sudah dia capai seolah terbuang percuma, demi perang yang gak perlu dan tanpa provokasi ini, perang melawan Iran yang dijalankan atas nama Israel Raya. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube. And although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. What about Israel now? I mean, Bagaimana dengan Israel sekarang? Maksud saya, bagaimana pandangan Anda? Karena Anda sudah lama mengamati, terutama Partai Republik, dari jarak yang sangat dekat, kan? Dan seluruhnya, maksud saya, mulai dari pemerintahan Trump pertama, lalu masa jeda, kemudian pemerintahan yang sekarang, dan gerakan MAGA. Menurut Anda, di mana posisi kita sekarang dalam hal pengaruh Israel terhadap Amerika Serikat? Katakanlah, bukan hanya di Partai Republik, tapi juga di Partai Demokrat sebenarnya. Secara umum, seberapa besar pengaruh Israel di dalam proses politik Amerika? Menurut Anda, dalam 3 bulan terakhir ini, pengaruh itu meningkat atau justru menurun? with over these 3 months?
I think it's increased. Yeah, Saya rasa memang meningkat. Ya, atau mungkin kita saja yang tidak melihatnya. Tapi, 3 bulan lalu saya akan bilang bahwa ada bagian cukup besar dari anggota Kongres Partai Republik yang menganut pandangan America First, yang menentang perang-perang baru. Dan selama 3 bulan terakhir, pada dasarnya mari kita lihat, 98% anggota Partai Republik di Kongres memilih memberikan cek kosong kepada Trump untuk melanjutkan perang lawan Iran tanpa batas waktu. Itu terjadi sekitar 6 atau 7 kali di Senat. Dan pada pemungutan suara yang ke-7, kalau tidak salah, Senat hanya lolos dengan selisih 1 suara untuk resolusi perang dengan Iran. Saya pikir pemungutan suara itu akan berlangsung di DPR, kemungkinan besok. Itu tertunda karena Partai Republik yang pro-perang akan kalah dalam pemungutan suara itu. Selisihnya beberapa suara karena banyak anggota Republik neokonservatif yang sedang tidak berada di Washington jauh dari Kongres. Jadi, Ketua DPR Mike Johnson akhirnya menjadwalkan ulang. Tapi pada dasarnya, terutama di pihak Republik dan dalam tingkat yang lebih kecil di pihak Demokrat, Israel punya cengkeraman kuat bukan hanya atas Kongres, tapi juga tentu saja atas Presiden Trump. Dan sebagian besar pemecatan di dalam pemerintahan atau lebih tepatnya pengunduran diri juga terkait dengan hal itu. Joe Kent misalnya, dia peringkat ke-5 di kantor Direktur Intelijen Nasional, dan dia mengundurkan diri. Tulsi Gabbard juga sedang didorong keluar bulan depan. Tulsi Gabbard is being pushed out just next month. This month for you. Kamu tahu, bulan ini, tepatnya tanggal 30 Juni, adalah hari terakhir dia menjabat. Dia akan digantikan oleh seorang neokonservatif. Jadi, pada dasarnya, sekarang satu-satunya anggota kabinet yang berpihak pada prinsip America First hanyalah J.D. Vance. Sayap America First dalam pemerintahan Trump sudah hancur berantakan. Dulu saya menganggap Pete Hegseth bagian dari sayap itu. Tapi sekarang dia benar-benar menunjukkan dirinya sebagai pendukung paling radikal, paling haus perang dan paling pro-neokon dalam isu perang Iran di Gedung Putih, bahkan lebih dari Rubio dan Ratcliffe. Jadi ya, situasinya suram sekali. Gerakan MAGA pada dasarnya sudah diambil alih secara paksa oleh para neokon. Dan saya sama sekali nggak punya harapan bahwa kita bisa merebutnya kembali. Jadi biar semua orang paham, gerakan politik yang disebut America First itu sebenarnya lahir waktu Donald Trump pertama kali maju jadi calon, kan? Itu sekitar tahun 2015 sampai 2016 ya. Itu 2016, tapi doli kampanyenya di 2015. Ya, dia mulai pada tahun 2015 dan menggali isu itu. Dan pada dasarnya hal itu mempersatukan setidaknya kubu anti-perang di Partai Republik, kan? Dan dia juga berhasil mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak lainnya. Jadi, menurut penilaian Anda, bagian dari basis pendukungnya yang ini mungkin sudah hilang ya? Ya, itu masih ada. 80% orang yang menyebut diri mereka pendukung MAGA masih bersama Presiden. Dan mereka ikut berubah-ubah seperti dia. Jadi, ketika dia berubah dari seorang presiden konservatif yang berani, mengutamakan Amerika dan perdamaian, menjadi presiden neokon yang gila perang, mereka ikut berubah juga. Tapi dia kehilangan sekitar 20% pemilih Trump. Kira-kira 16-17 juta orang yang memilihnya pada bulan November, 18 bulan lalu, November 2022. Mereka berhenti mendukungnya dan sekarang benar-benar menentang perang itu. Jadi ya, dia masih punya 80% dukungan. Tapi secara historis, itu adalah tingkat dukungan terendah dari Partai Republik selama masa kepresidenannya. Jadi dia sekarang punya angka survei terendah, bahkan lebih rendah dari setelah peristiwa 6 Januari. Angkanya ada di kisaran 30-an. Rata-rata Real Clear Politics, yang merupakan gabungan dari berbagai lembaga survei di Amerika, menunjukkan dia di 39%. Nah, itu jelas akan menurunkan posisi Partai Republik.
Sekarang kita tertinggal sekitar 7,5% dalam rata-rata survei Kongres versi Real Clear Politics. Artinya ya, itu hampir pasti berarti Partai Demokrat akan mengambil alih, baik di DPR maupun di Senat. Untuk Senat, saya kira selisihnya bakal tipis, sekitar 4-5 kursi, mungkin 5 kursi. Sedangkan di DPR, kemungkinan mereka akan menang 25-30 kursi. Dan itu benar-benar bencana. Kamu tahu, ini benar-benar bencana politik besar. Dan menurut saya, ini baru permulaan. Saya pikir tahun 2028 akan sama buruknya. Saya juga yakin kita akan kehilangan Gedung Putih. Alasannya, Partai Republik menang di pemilu 2024 karena mereka dianggap sebagai partai perdamaian dan kemakmuran. Sekarang mereka harus maju sebagai partai perang dan kegagalan ekonomi. Sementara itu, Partai Demokrat bisa, ya, merebut kembali citra itu sebagai partai perdamaian dan kemakmuran. Jelas, mereka tidak akan membuat jadi lebih makmur, tapi mereka bisa saja mengakhiri perang, misalnya dengan menguasai Kongres dan mengintisari si rakyat Amerika dalam jumlah meditis. But do you think they will? Because the one thing that seems to Tapi menurut Anda, apakah mereka akan melakukannya? Karena satu hal yang tampaknya menyatukan kedua partai adalah keinginan untuk mengalahkan Tiongkok dan tentu saja Iran. Maksud saya, kalau kita lihat juga pendanaan dari AIPAC yang mengalir ke kedua partai, apakah Anda pikir kalau nanti terjadi perang dengan Iran, pengambilalihan Kongres oleh Partai Demokrat pada bulan November akan membawa perubahan yang berarti? Apakah itu akan melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar sedikit membatasi kemampuan presiden untuk pada dasarnya mengajukan usulan apapun yang dia mau dan tahu bahwa Kongres akan mendukungnya? he wants and know that it will be backed up by Congress. Ya, maksud saya jelas sekali, agenda presiden akan benar-benar kandas begitu Partai Demokrat mengambil alih kedua majelis Kongres pada bulan Januari. Jadi, agendanya akan berakhir, selesai. Dia harus memerintah lewat pena seperti yang dulu terkenal dikatakan tentang Obama dengan perintah eksekutif. Sekarang dia sudah mulai fokus ke kebijakan luar negeri. Biasanya, presiden yang kehilangan kendali atas Kongres akan menjauh dari kebijakan dalam negeri karena sudah jelas agendanya akan ditolak. Dan mereka beralih ke kebijakan luar negeri, mencoba meraih keberhasilan dari situ. Trump, menurut saya, benar-benar gagal dalam kebijakan luar negeri. Kebijakannya bahkan bisa dibilang lebih buruk daripada Obama atau Biden. Kalau dilihat dari sudut pandang saya, dalam hal menempatkan Amerika di posisi terakhir, memulai semua perang tanpa akhir itu, 2 perang pergantian rezim, dan 1 lagi perang di Yaman yang juga kalah. Perang di Venezuela itu sebenarnya nggak menghasilkan apa-apa. Komunis masih menguasai Venezuela. Mereka masih bersekutu dengan Rusia dan Tiongkok. Kita malah sepertinya menanamkan lebih banyak uang di bisnis minyak mereka. Jadi jelas itu bukan keberhasilan. Dan sekarang, rencana Trump adalah pergi ke Kuba dengan 1 gugus tempur kapal induk di sekitar Kuba, membawa 2.500 marinir yang siap mendarat dan melakukan penangkapan terhadap Presiden Kuba, atau mungkin mantan presidennya, Raul Castro. Katanya dia didakwa dengan tuduhan yang dibuat-buat bahwa dia bertanggung jawab atas pembunuhan warga Amerika puluhan tahun lalu. Bisa jadi benar, bisa juga tidak, tapi dia sudah 94 tahun dan tuduhan itu jelas konyol. Tapi Trump benar-benar bertindak seperti agresor yang suka menindas di panggung nasional. Ray Sigurdsson halarindatif si kaum konservatif jet yang berpegang prinsip America First. What do you think that does now in the United States? So, Menurut Anda, apa dampaknya sekarang di Amerika Serikat? Karena semua kelompok America First yang berprinsip dan berorientasi pada perdamaian ini, para pemilih itu, sekitar 16 atau 17 juta orang yang tadi Anda sebut, menurut Anda mereka akan kemana? Soalnya, sepertinya mereka akan sulit untuk benar-benar memilih Partai Demokrat, kan? Atau Anda pikir orang-orang seperti, tunggu saya harus ingat ya, Massey juga seorang konservatif, kan? Dia juga Republikan. Tapi kemana? Maksud saya, itu sekarang jadi basis pemilih yang besar, kan?
seolah-olah mereka mengambang, tidak punya tempat yang jelas. Dan ada juga beberapa orang yang mulai membicarakan Tucker Carlson. Mungkin dia bisa menyatukan kelompok itu lagi. Menurut Anda, ada petunjuk ke arah mana semua ini akan bergerak? Yeah, I mean, in 2020, if JD Vance was the nominee. Ya, maksud saya, di tahun 2020, kalau JD Vance jadi calon, saya rasa Vance bisa menarik mereka kembali. Karena, ya, Vance itu, seperti yang sering diberitakan di media, sebenarnya sangat menentang perang, meskipun secara publik dia terlihat mendukung. Secara pribadi dia sangat menentang perang di Iran, dan sangat mendukung upaya mengakhirinya lewat kesepakatan damai yang saling menguntungkan. Berbeda dengan Presiden Trump yang tidak mau apapun selain penyerahan total dari Iran. Jadi saya pikir Vance bisa menyatukan kembali semuanya. Rand Paul, ya, dia memang punya prinsip konservatif, tapi dia sama sekali tidak karismatik. Saya pernah bertemu dengannya, dan dia hampir tidak pernah tersenyum. Waktu dia maju sebagai calon presiden, dia cuma dapat sekitar 10 atau 11% melawan Presiden Trump. Dan itu sepertinya sudah batas tertingginya. Dia sebenarnya nggak punya banyak potensi. Massey juga bagus, tapi saya rasa dia nggak punya daya tarik nasional yang besar. Jadi sebenarnya persaingannya antara JD Vance dan Tucker Carlson. JD Vance jelas masih jadi kandidat terdepan, tapi sekarang posisinya jauh lebih tipis. Yang kita sebut sebagai kelompok Deep State Neocon di Amerika Serikat sedang benar-benar mendorong Marco Rubio. Marco Rubio ini orang yang sangat terikat dengan sistem, sangat mapan. Waktu dia dikonfirmasi oleh Senat Amerika untuk jadi Menteri Luar Negeri, kalau nggak salah, dia dapat 100 suara, semuanya mendukung. Jadi dia dianggap sebagai sosok yang moderat. Dan memang, kalau dilihat dari kebijakan luar negerinya, dia termasuk moderat dalam arus utama, ya tipe neokonservatif, neoliberalis, dan neoimperialis. Jadi saya pikir ada kemungkinan besar Trump akan mendukung Rubio dibandingkan Vance. Mungkin dia bahkan akan berkampanye melawan Vance untuk mendukung Rubio. Karena pandangan Trump benar-benar berubah total. Dari yang dulu sangat menentang perang tanpa akhir, perang gaya neokonservatif, menjadi sekarang justru pendukung kuat perang-perang itu. Intinya, dia sekarang berpihak pada Marco Rubio. Karena ya, Rubio sendiri tidak pernah berubah. Dia selalu menjadi pendukung garis keras neokon, bukan penganut prinsip America First sama sekali. Tapi karena Presiden Trump sekarang sudah bergeser ke sisi neokon, orang-orang tampaknya berusaha membuat argumen bahwa Rubio sekarang adalah tokoh America First, hanya karena dia sejalan dengan Trump. Padahal sebenarnya, justru Trump yang berbalik mengikuti posisi Rubio. Ya, jadi konsep America First itu seolah dipaksa masuk ke dalam kerangka neokonservatif, kan? Sekarang jadinya semacam posisi yang setara, bukan kebalikannya. Nah, menurut kamu gimana kunjungan Trump ke Tiongkok waktu itu? Yang dia ubah jadi semacam acara dagang, bawa sekitar 16 atau 17 CEO, termasuk Tim Cook dan lainnya. Semua orang datang, foto-foto, lalu kelihatannya cuma menatap langit-langit aula besar rakyat, dan begitu aja. Buat saya, itu kayak, saya menyebutnya, peristiwa paling menarik yang sebenarnya nggak menghasilkan apa-apa tahun itu. Karena memang nggak ada hasil konkret, tapi tetap menarik untuk dilihat gimana pertemuan dua kekuatan besar itu berlangsung. Gimana kesan kamu waktu itu? Menurut saya, itu sebenarnya Presiden Trump pergi ke Beijing untuk menyenangkan Xi Jinping. Tapi yang menarik, dia justru membalikan posisinya. Dari yang sebelumnya ingin memisahkan ekonomi Amerika Serikat dari Tiongkok, sekarang malah berusaha mengintegrasikannya. Seperti yang tadi Anda sebut, dia membawa 16 CEO miliarder dan multimilioner bersamanya, dengan tujuan mendorong investasi di Tiongkok dan mengajak Tiongkok menanamkan dana sekitar $1 triliun di Amerika Serikat. Katanya juga mungkin akan membangun pabrik mobil listrik yang bisa membuat perusahaan mobil Amerika kalah bersaing atau kehilangan banyak lapangan kerja. Dan, ya, intinya dia menciptakan lapangan kerja yang tahu kan dikendalikan oleh Tiongkok komunis.
Maksud saya ini benar-benar kebalikan dari citra dirinya saat kampanye dulu. Dia maju dengan slogan Hari Pembebasan tanggal 2 April 2025 dengan semua tarif itu. Waktu dia bilang Hari Pembebasan maksudnya jelas membebaskan ekonomi kita dari Tiongkok. Tapi sekarang dia justru berusaha mengintegrasikan ekonomi kita dengan Tiongkok. Kita punya sekitar 500.000 mahasiswa asal Tiongkok di universitas-universitas Amerika, dan semuanya berisiko jadi ancaman mata-mata. Lalu kita juga punya 236.000 hektar lahan pertanian yang dimiliki oleh pihak Tiongkok di Amerika Serikat, dan itu berada di dekat 17 pangkalan militer utama kita. Dan Trump pada dasarnya bilang dia setuju saja. Dia nggak melihat masalah dengan China yang punya lahan strategis di dekat pangkalan militer Amerika, atau dengan 500 juta orang yang berpotensi jadi mata-mata China di negara ini. Jadi kelihatannya dia sekarang benar-benar putus asa. Dia ingin China, membantu kita keluar dari kemungkinan resesi lewat kesepakatan dagang yang dia sendiri buat. Padahal perang konyolnya dengan Iran itu justru mendorong ekonomi Amerika ke arah resesi. Bahkan ekonomi global juga ikut terdampak. Tapi kalau kita lihat pernyataan bersama, yang disebut pernyataan bersama oleh Gedung Putih, sebenarnya itu sama sekali bukan pernyataan bersama. Dari pihak Tiongkok, mereka sama sekali tidak mempublikasikan 9 atau 10 poin yang disebut Trump. Jadi kesannya seperti dia asal mengada-ada, lalu memerintahkan orang-orang di pemerintahannya untuk mengklaim bahwa itu benar, bahwa itu sah, padahal sebenarnya tidak. Beberapa di antaranya mungkin memang janji lisan. Dia mengklaim bahwa Tiongkok setuju membeli 200 pesawat penumpang Boeing. Mungkin itu benar sebagai kesepakatan lisan, tapi tidak ada perjanjian tertulis. Dan kita tahu di masa lalu hal-hal seperti itu sering batal. Lalu tentu saja ada soal kedelai dan berbagai hal lain seperti itu. Intinya, Tiongkok tidak bisa dipercaya untuk menepati perjanjian dagang. Itu sudah terbukti. Jadi dia juga mengklaim bahwa Tiongkok mengatakan Iran tidak akan pernah bisa memiliki senjata nuklir. Padahal jelas, Tiongkok tidak pernah mengatakan itu. Satu-satunya hal yang memang dikatakan Tiongkok adalah mereka mendukung penyelesaian damai untuk perang di Iran, tapi bukan dengan syarat-syarat dari Amerika Serikat. Mereka mendukung sekutunya tentu saja, karena Iran adalah sekutu militer Tiongkok. Lalu Trump juga mengklaim bahwa Xi berkomitmen Tiongkok akan menghentikan semua pengiriman senjata tambahan ke Iran. Dan kita tahu pasti mereka tidak akan melakukan itu. Jadi seluruh perjalanan itu pada dasarnya cuma perjalanan propaganda dari pihak Amerika. Dan seperti yang kamu bilang, tidak ada hasil nyata sama sekali. Benar-benar kosong. Ya memang sekarang ini sangat sulit untuk membaca situasi kita, kan? Di 3 kawasan yang sedang kita hadapi saat ini, kita punya kawasan Tiongkok atau kawasan Pasifik, yang menurut pandangan saya sekarang masih relatif tenang seperti biasanya. Tapi bisa jadi itu cuma ketenangan sebelum badai. Lalu kita punya tentu saja perang panas, keterlibatan langsung Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, dan pada dasarnya seluruh kawasan itu. Maksud saya, lihat saja apa yang terjadi di Lebanon. Dan genosida yang masih terus berlangsung di Gaza juga belum berhenti. Semua itu sebenarnya bagian dari satu pendekatan, ya, Ma. Dan tentu saja, kita juga punya perang proksi di Ukraina. Semakin lama perang itu berlangsung, semakin terlihat kalau ini bukan sekadar perang proksi lagi. Sekarang Rusia sudah terang-terangan bilang, kami nggak akan diam saja. Semua drone itu menyerang ibu kota dan kota-kota mereka. Dan mereka tahu drone itu dibuat di Eropa, lalu dirakit di Ukraina. Bahkan sekarang katanya, ada rencana untuk meluncurkan drone itu dari luar wilayah Ukraina. Setidaknya, itu yang diklaim oleh pihak Rusia. Menurut Anda bagaimana situasi di sana? Dan seperti apa strategi Amerika Serikat saat ini, kalau memang ada strateginya? Ya, maksud saya, Trump sebenarnya nggak punya strategi. Strateginya cuma terus melanjutkan perang melawan Rusia di Ukraina, yang pada dasarnya adalah perangnya Biden,
tapi dengan lebih sedikit pasokan dan senjata militer dari Amerika Serikat. Jadi kita ngasih sekitar 12 miliar dolar per tahun dalam bentuk senjata ke NATO yang kemudian dikirim ke Ukraina. Jadi ya, agak bodoh sih kalau Presiden Trump pura-pura nggak memasok senjata ke Ukraina, padahal semua orang tahu dia tetap melakukannya. Cuman, ya lebih sedikit aja. Jelas itu sekitar 20% dari jumlah yang Biden berikan kalau nggak salah di tahun 2024. Dan ya, Ukraina sekarang kekurangan pasukan. Seperti yang sudah saya bilang, Ukraina punya 4 kali lebih sedikit pasukan dibanding Rusia menurut komandan militernya. Di bulan September 2025, dia bilang perbandingannya 3:1. Di beberapa wilayah 6:1. It's 6-1 in some areas. And that's not just troops, Dan itu bukan cuma soal pasukan, tapi juga artileri, sistem senjata, tank, kendaraan lapis baja semuanya. Dia bilang perbandingannya 3:1, tapi menurut penilaian saya mungkin malah 4:1. Karena Rusia ya telah menyebabkan sekitar 4,5 kali lebih banyak korban di pihak pasukan Ukraina dibandingkan korban yang ditimbulkan pasukan Ukraina terhadap pasukan Rusia. Jadi ada kesenjangan besar di situ. Ukraina telah kehilangan banyak pasukan, sekitar 1 juta tewas dalam pertempuran dan 1 juta lainnya luka parah, tidak bisa kembali ke garis depan. Jadi menurut perkiraan saya, kekuatan tentaranya sekarang mungkin tinggal sekitar 150.000 orang. Artinya brigade mereka saat ini hanya sekitar 30-50% dari kekuatan penuh. Dan intinya begini, ada perbatasan sepanjang 2.000 km antara Rusia dan Ukraina. Tapi yang benar-benar jadi medan pertempuran sengit sekarang ini cuma sekitar 1.000 mil di bagian selatan. Jadi kalau misalnya ada serangan besar dari Rusia di utara, seperti yang juga pernah dikatakan Presiden Ukraina Zelensky lewat Belarus, dan mereka kembali menyerang wilayah Kiev, mereka bisa saja dengan pasukan sekitar 200.000 orang, meskipun kemungkinan lebih dekat ke 300 atau 350.000, dengan mudah mengepung Kiev dan membuat Ukraina kalah perang dalam waktu sekitar sebulan. Tapi, menurut sumber saya di Rusia, Presiden Putin sangat enggan mengambil langkah itu. Karena kabarnya dia khawatir NATO bisa turun tangan langsung dalam perang, dan dia tidak mau mengambil risiko itu. Dia juga tidak ingin membuat Presiden Trump marah, karena Putin benar-benar tulus dalam membangun kemitraan ekonomi geostrategis antara Federasi Rusia dan Amerika Serikat. Dia tahu Trump menginginkan hal itu. Hanya saja, Trump tidak punya keberanian politik untuk menekan Zelensky agar mendukung kesepakatan Mai yang sedang dinegosiasikan antara Amerika dan Rusia. Karena dia dikelilingi oleh kelompok neokonservatif dan terlalu mendengarkan negara-negara mitra Uni Eropa kita yang pada dasarnya bersifat neo-imperialis dan neoliberalis. Jadi menurut saya itulah situasinya. Saya pikir kemungkinan besar Ukraina akan mengalami keruntuhan militer sekitar bulan Oktober atau November, yang pada akhirnya akan memaksa Zelensky menyerah kepada Rusia. Ada beberapa orang di sekitar saya yang sudah mengamati perang proksi di Ukraina selama 4 tahun terakhir. Banyak di antara mereka mulai cemas, khawatir kita mungkin sedang berada di ambang Eropanisasi perang Ukraina. Mereka melihat bahwa perluasan konflik ini bisa jadi merupakan bagian dari sesuatu yang bahkan mungkin disambut oleh Amerika Serikat, yaitu menggunakan seluruh Eropa Barat sebagai landasan untuk melancarkan serangan terhadap Rusia. Meskipun itu berarti kota-kota seperti Warsawa dan lainnya bisa saja dibom oleh Rusia. Tapi, apa bedanya dengan ketika Kiev dibom? Menurut Anda, bagaimana hal itu bisa berbeda? Dan mungkin, bagaimana persepsi saat ini di kalangan konservatif yang Anda amati terhadap orang-orang Eropa? Bagaimana posisi Eropa dilihat di dalam lingkaran konservatif di Amerika Serikat? Menurut saya, Presiden Trump sudah menyuarakan kekhawatiran dari kalangan konservatif bahwa mereka merasa NATO tidak mendukung kita. Tidak ada satupun negara anggota NATO yang membantu kita selama perang dengan Iran.
Dan bagi saya, itu hal yang sangat masuk akal karena ini adalah perang agresi yang tidak diprovokasi dan semua negara Eropa bisa melihat itu. Jadi mereka enggan memberikan dukungan. Lalu yang kedua, Angkatan Laut Amerika Serikat, kekuatan laut konvensional terkuat di dunia, tidak mampu memaksa Iran mundur dari penguasaan jalur di Teluk Persia. Jadi untuk apa mengirim kapal fregat dari Angkatan Laut Eropa ke Iran untuk mencoba melakukan hal yang mustahil? Tidak ada alasan bagi negara-negara NATO untuk mendukung kita. Tapi yang menarik, sekitar 66% warga negara NATO dilaporkan Amerika Serikat sebagai ancaman keamanan yang lebih besar dibandingkan Federasi Rusia. Dan itu tentu saja cukup mengejutkan. Dan sempat ada pembicaraan, bahkan baru bulan lalu, di kalangan neokonservatif, bahwa Amerika Serikat mungkin akan keluar dari NATO. Ada yang bilang itu bisa jadi hal yang baik, mungkin membentuk semacam mini NATO baru yang terdiri dari Amerika dan negara-negara Eropa Timur seperti Polandia, Rumania, dan negara-negara Baltik. Negara-negara itu dianggap sudah memenuhi target mereka, misalnya pengeluaran militer sekitar 5% dari PDB, dan mereka juga tidak terlalu kritis terhadap perang Amerika melawan Iran. Jadi menurut saya, dalam konteks aliansi NATO kita memang ada penarikan sementara, sekitar 5.000 pasukan dari Jerman, tapi kelihatannya pasukan itu mungkin akan dipindahkan ke Polandia. Jadi secara keseluruhan, hasilnya kurang lebih seimbang. Namun saya pikir Presiden Trump sama sekali tidak punya keinginan untuk berperang dengan Rusia. Dia tidak lebih berminat perang dengan Rusia maupun dengan Tiongkok. Dia pernah menyatakan bahwa dia tidak akan mendukung Taiwan jika Tiongkok menyerang atau memblokade Taiwan, setidaknya tidak dengan kekuatan militer. Menurut saya, dia bahkan lebih fokus, atau setidaknya sama fokusnya, pada upaya menghindari perang dengan Rusia terkait Ukraina. Jadi kalau misalnya terlihat Rusia akan merebut Kiev, atau mereka melancarkan serangan besar sampai ke Sungai Dnipro, saya rasa Trump akan memilih untuk tidak ikut campur dan berkata, ya, kalau Inggris dan Prancis mau kirim pasukan untuk melawan Rusia di Kiev, atau sekadar menjaga garis pertahanan di Sungai Dnipro, jangan harap ada dukungan dari Amerika Serikat, karena itu tidak akan terjadi. Jadi menurut saya, para pemimpin NATO di Eropa perlu menyadari bahwa kalau mereka memicu perang dengan Rusia, Amerika Serikat tidak akan berdiri di pihak mereka. Berdasarkan penilaian saya tentang apa yang akan dilakukan Trump. Kalau kita kembali ke soal Iran, kita masih melihat cara perang yang bersifat geoekonomi dari kedua pihak, kan? Iran berusaha memblokir setiap pengiriman musuh yang lewat selat itu. Sementara di sisi lain, Amerika Serikat memberlakukan blokade yang lebih luas dengan mengatakan bahwa kapal Iran atau kapal sekutunya tidak boleh lewat di sana. Menurut Anda, bagaimana Anda melihat situasi itu? Tadi pagi ada sebuah artikel di New York Times yang cukup mengejutkan saya. Di situ disebutkan, katanya berdasarkan sumber anonim yang tidak pernah bicara secara resmi tentang apapun. Tapi kita diminta percaya begitu saja bahwa New York Times punya akses ke sumber-sumber terbaik di Washington. Nah, sumber-sumber itu mengklaim bahwa Amerika Serikat diam-diam mengawal sampai 70 kapal melewati Selat Hormuz. Katanya, kapal-kapal itu dikawal di sepanjang pantai Oman dan mereka mematikan transponder supaya tidak terdeteksi oleh pihak Iran. Karena entah bagaimana kalau transponder dimatikan, orang Iran jadi tidak menyadarinya. Maaf, tapi cara menjelaskannya itu terdengar agak aneh. Tapi ya, begitulah yang mereka tulis. Menurut Anda, ada alasan untuk percaya bahwa hal seperti itu memang terjadi? Bahwa Amerika benar-benar mencoba menyelundupkan kapal secara diam-diam? Kalau itu memang mungkin, apa pendapat Anda tentang cerita ini? Menurut saya, pertama-tama, keputusan Trump untuk memberlakukan blokade pada tanggal 13 April itu justru berbalik merugikan dirinya sendiri. IMF menilai ekonomi Iran kemungkinan akan menyusut sekitar 6,1% sampai akhir tahun ini. Tapi kalau kita bandingkan, ekonomi Ukraina menyusut 30% dari PDB-nya pada tahun pertama perang Ukraina.
dan mereka masih berperang 4 tahun kemudian. Jerman, selama Perang Dunia Pertama, akhirnya tersingkir dari perang karena blokade Inggris. Ekonomi mereka menyusut sekitar 33% antara tahun 1914 sampai 1918. Jadi intinya, Iran harus kehilangan sekitar sepertiga dari ekonominya dulu, baru bisa mendekati titik di mana mereka mungkin mau menyerah pada syarat damai maksimalis dari Amerika Serikat. Tapi masalahnya, Iran tidak sedang berperang karena pilihan mereka sendiri. Iran is not fighting a war of choice. They're fighting an existential war of self-defense. Mereka sedang berperang untuk mempertahankan diri, perang yang menentukan keberadaan mereka sendiri, perang untuk kemerdekaan. Karena pada dasarnya, perang ini bukan soal senjata nuklir. Ini soal Amerika Serikat. Ini perang imperialisme, perang dominasi dan kendali oleh Amerika Serikat dan Israel atas Iran. Karena Trump sudah jelas menyatakan apa yang dia perjuangkan. Yang dia perjuangkan bukan untuk membebaskan rakyat Iran dari rezim Islam mereka. Dia berjuang untuk menundukkan mereka, supaya bisa memilih sendiri para pemimpin baru Iran tanpa ada masukan demokratis dari rakyat Iran, sekaligus mengambil alih kendali atas minyak mereka. Jadi sebenarnya, rencananya sejak awal adalah menggulingkan rezim yang ada, menggantinya dengan rezim yang pro-Amerika dan pro-Israel di Teheran, lalu menandatangani kesepakatan minyak dengan mereka, dan pada akhirnya menjadikan Iran sekutu Amerika dan Israel, deciding the last born. Condominium or a vassal state, and that was quickly defeated. Dan hal itu dengan cepat gagal. Meskipun kamu tahu, para pendukung Trump masih bilang ke saya bahkan beberapa minggu setelah perang dimulai bahwa Iran sudah dibebaskan. Karena itu yang mereka dengar dari Gedung Putih, bahwa begitu Khamenei, kamu tahu Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran dibunuh, maka Iran langsung dibebaskan. Tapi kemudian kita tahu bahwa IRGC masih memegang kendali besar atas pemerintahan Iran. Dan Mojtaba Khamenei itu garis keras, bahkan lebih keras dari ayahnya. Jadi pada dasarnya, memang terjadi pergantian rezim, tapi pergantian rezimnya justru ke arah yang salah, ke rezim yang lebih keras, lebih menentang Amerika Serikat dan Israel, dan lebih siap mempertimbangkan penggunaan senjata pemusnah massal terhadap Amerika kalau kita memutuskan untuk meningkatkan perang lagi. Menurut Anda, apakah masih ada masa depan bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, terutama yang sudah hancur cukup parah? Sumber saya di Iran, terutama Profesor Muhammad Marandi, terus mengatakan bahwa satu-satunya cara hal ini bisa berakhir dari pihak Iran adalah dengan penarikan penuh pasukan Amerika dari kawasan itu. Mereka tidak akan menerima apapun yang kurang dari itu. Karena kalau pangkalan-pangkalan itu tetap ada, Amerika akan selalu punya kemampuan untuk menyerang lagi di lain waktu. Dan orang-orang Iran, setidaknya menurut Marandi, siap untuk terus mendorong sampai Amerika benar-benar keluar. Menurut Anda, apakah itu tujuan yang realistis dari pihak Iran? Menurut saya, itu cukup realistis. Saya pikir Trump akan melakukannya, entah itu minggu ini, beberapa bulan lagi, atau bahkan beberapa tahun ke depan. Pada akhirnya menurut saya, Presiden Trump, satu-satunya cara perang ini bisa berakhir ada dua kemungkinan. Pertama, dia bisa menarik pasukan Amerika Serikat dari kawasan itu, lalu menandatangani apa yang saya sebut sebagai kesepakatan tipis, di mana Amerika setuju untuk mencabut blokade dengan imbalan Iran membuka kembali selat itu. Secara sederhana, kita menarik pasukan kita dari wilayah Teluk Persia. Itu satu cara. Atau bisa juga lewat kesepakatan damai yang lebih menyeluruh, yang sebenarnya sedang dia coba lakukan minggu ini, di mana kita punya nota kesepahaman satu halaman dengan 14 poin berbeda. Dan Trump mengklaim bahwa bagian nuklir dari 14 poin itu sangat luas cakupannya. Kamu tahu seberapa besar sebenarnya hal itu bisa jadi? Saya pikir JCPOA itu sekitar 220 halaman, kira-kira segitu. Dan seluruhnya fokus pada satu hal, yaitu program nuklir Iran. Perjanjian itu benar-benar membawa perubahan. Iran menyerahkan sekitar 25.000 pon bijihnya, atau sekitar 97% dari seluruh cadangan uranium yang sudah diperkaya yang mereka miliki. Dan saat itu,
Mereka tidak punya uranium dengan tingkat pengayaan tinggi yang kita ketahui. Lalu Trump membatalkan kesepakatan itu, dan tiba-tiba mereka punya sekitar 1.000 pon uranium dengan pengayaan tinggi, hampir setara dengan tingkat senjata, sekitar 60-80%. Tapi yang saya dengar, Iran bersedia mengencerkan uranium dengan pengayaan tinggi itu menjadi uranium dengan pengayaan rendah, sekitar 3,6% atau di bawahnya. Level of 3.6% or below. They're willing to have a Mereka bersedia menghentikan pengayaan selama sampai 10 tahun. Menurut saya, itu bisa dianggap sebagai sebuah kemenangan, tahu kan? Tapi jelas, ada ketentuan lain seperti dana rekonstruksi $300 miliar yang menurut saya sangat memalukan dan terlihat buruk sekali dari sisi Amerika Serikat. Terlihat seperti upaya menenangkan pihak lain. Mungkin bagian itu bisa kita hilangkan. Soal mencairkan sebagian dana mereka, saya rasa itu cukup masuk akal. Itu kan uang mereka dari awal. Mereka memang pantas mendapatkan sebagian kembali. Totalnya mereka punya sekitar $120 miliar aset keuangan yang dibekukan. Dan kabarnya, mereka hanya meminta $12 miliar dari jumlah itu untuk dikembalikan di awal kesepakatan gencatan senjata 60 hari. Tapi hal lain yang perlu dicatat, perjanjian gencatan senjata ini sebenarnya bukan perjanjian damai, walaupun di dalamnya ada beberapa ketentuan yang mirip dengan perjanjian damai yang menyeluruh. Ini lebih seperti perjanjian kerangka kerja, dan kemungkinan besar tidak mengikat. Jadi kedua pihak bisa saja keluar dari kesepakatan itu. Tidak ada alasan bagi Trump untuk tidak menerima kesepakatan seperti ini. Karena bahkan kalau dia berhasil membuat Iran setuju pada syarat yang lebih keras, atau kesepakatan yang dianggap lebih baik dari sudut pandangnya terkait perjanjian nuklir, tetap saja tidak ada cara yang benar-benar efektif untuk menegakkan perjanjian itu sampai membuat Iran bertindak melawan kepentingannya sendiri dan mematuhi syarat-syarat tersebut. Jadi menurut saya akan lebih baik kalau dia menegosiasikan perjanjian yang juga didukung oleh Iran. Ibriscara return sa tipagsatin plebrihan. Tuiza stability, turn it forward na perjanjian ito store current. Because there's a much higher chance that they will honor such an agreement. Yeah, I do wonder what the actual... Ya, saya memang penasaran apa sebenarnya tujuan dari pihak Amerika Serikat. Karena maksud saya, sejauh ini kita sudah melihat beberapa presiden, dan bukan cuma Trump. Ada juga orang-orang sebelum dia, presiden lain, dan juga kongres-kongres sebelumnya, yang setiap kali Amerika mau, ya mereka tinggal abaikan saja aturan itu, terutama soal perang dengan Iran. Mereka mengabaikan ketentuan yang jelas-jelas melarang melakukan perang agresi terhadap negara lain. Itu manthidim firm menurut Preacher Amr. Under the UN Charter, and it is cardinal sin which the West has. Dan ini dianggap dosa besar yang selama 4 tahun terakhir terus-menerus dikritik Barat terhadap Rusia. Tapi kita lihat sendiri di pihak Amerika, hal seperti ini justru dianggap biasa saja. Jadi yang saya pertanyakan adalah, kenapa harus mengerahkan begitu banyak upaya untuk selembar kertas yang pada akhirnya semua orang di Barat juga tahu itu cuma kertas. Kalau besok Trump bangun dan bilang enggak, kita nggak ikuti ini lagi, kita lanjutkan pengeboman. The Dapids Memphis tes remakluminatif di diplomatiknya. Apakah dia usur almit segi malm dan iksid crew manduth atau gimana? His own base, or how do you see it? That's exactly right. Yeah, Trump wants he Betul banget. Ya, Trump paham kalau ini sebenarnya kekalahan strategis bagi Amerika Serikat. Tapi dia mau memutarnya seolah-olah ini kemenangan. Dan dia bisa melakukannya karena 80% dari para pendukung Trump akan percaya apapun yang dia katakan soal apakah Amerika menang perang melawan Iran atau tidak. Jadi dia mencoba membuat syarat yang lebih keras. Bukan karena itu menguntungkan keamanan nasional Amerika, tapi karena itu membuat dia terlihat seperti pemenang. Semua ini bukan soal isi, tapi soal citra. Dia pemimpin Amerika yang sangat terobsesi dengan citra. Semua hal, ya, dia sering mempublikasikan berbagai gambar buatan AI tentang dirinya sendiri, entah sebagai Kaisar Romawi atau bahkan sebagai Yesus Kristus. Maksud saya, dia itu memang pemimpin yang agak gila.
tahu kan? Dan dia benar-benar seorang narsisis yang ekstrem. Egonya luar biasa besar. Kalau sesuatu nggak bikin dia terlihat bagus, dia bakal terus melanjutkan perang itu selama mungkin. Mungkin sampai masa jabatannya berakhir, tapi kemungkinan besar sampai setelah pemilu paruh waktu, setelah Partai Demokrat menguasai kedua kamar Kongres. Jadi posisi Amerika Serikat sekarang sangat buruk. Kita sedang terpukul secara ekonomi dengan ancaman resesi yang sudah di depan mata. Secara militer, kita juga kehilangan kemampuan untuk berfungsi sebagai kekuatan super militer konvensional. Karena kalau kita nggak punya lagi rudal di tabung peluncur vertikal, di kapal perusak dan kapal penjelajah Aegis kita, atau rudal Tomahawk, atau berbagai jenis amunisi presisi lainnya, kalau sampai kita berperang dengan Rusia atau Tiongkok, kita bakal kehabisan amunisi. Seperti yang sudah kita lihat, perang dengan Iran, begitu juga perang di Ukraina, menunjukkan bahwa logistik itu sama pentingnya dengan jumlah sistem senjata. Kalau kita nggak bisa memproduksi ulang amunisi dan persenjataan yang sudah terpakai, kita akan kalah dalam perang. Kita akan kalah dalam perang yang menguras sumber daya. Dan itulah yang sedang kita hadapi sekarang. Kita berperang melawan Iran, yang sebenarnya cuma kekuatan besar tingkat 2. Totrutesna super oath economics. Tidak, Yukin Mang, Yukin Laut Brace. This has essentially been an air and naval war, and it's if we can't beat. Dan kalau kita nggak bisa mengalahkan Iran, padahal pada dasarnya kita sudah menenggelamkan 11 kapal tempur permukaan utama mereka dan beberapa kapal selam, maka peluang kita untuk bisa mengalahkan Angkatan Laut Tiongkok itu 0,0%. Tiongkok punya tentara terbesar, angkatan laut terbesar, angkatan udara terbesar, penjaga pantai terbesar, dan juga kekuatan rudal balistik berkepala nuklir terbesar di dunia. Dan semua itu ada di wilayah mereka sendiri, di halaman belakang. Seperti yang Trump bilang, nggak mungkin kita bisa menang perang melawan Tiongkok, karena Taiwan itu jaraknya kira-kira 80 kali lebih dekat ke Tiongkok daripada ke pantai Pasifik Amerika Serikat. To China, Taiwan's closer to China than it is the U.S. Pacific coast. Yeah, I wonder when the neocons realize that. Saya penasaran kapan para neokonservatif itu sadar akan hal itu. Kapan mereka akhirnya mau benar-benar melihat peta. Dan kalau bicara soal Taiwan, hal yang paling bikin saya bukan cemas, tapi marah tentang argumen bahwa Tiongkok akan segera menyerang. Itu begini, coba lihat Kinmen dan Matsu, lihat di mana letaknya. Lalu pikirkan, sadari saja bahwa Tiongkok sebenarnya menerima status quo yang ada sekarang, dan untuk saat ini semuanya baik-baik saja. Ya, Mering Tumedis Greeker offering a medsing esolthes. Maybe very last thing. From what you said, which I think is Dari apa yang Anda katakan, yang menurut saya memang menggambarkan situasinya, realitas di lapangan sangat bergantung pada realitas ekonomi. Dan saat ini, tampaknya realitas ekonomi itu sudah tidak mampu lagi menopang mesin perang Amerika Serikat yang cukup mengejutkan. Saya selalu berpikir kemampuan Amerika untuk memproduksi perlengkapan perang itu nyaris tak terbatas. Ternyata tidak. Menurut Anda, apakah hal ini sekarang juga mulai disadari di kalangan neokonservatif bahwa faktor ini harus diperhitungkan? Karena kita sempat melihat esai dari Robert Kagan yang bisa dibilang tokoh utama kaum neokon, yang mengatakan bahwa mereka sudah kalah, dan sebagainya. Apakah ini bisa memicu perubahan cara berpikir di kalangan yang lebih agresif di Amerika? This belligerent part of the US? Yeah, I mean there is a faction of the neocons that. Ya, maksud saya, ada satu faksi dari kelompok neokonservatif yang setidaknya realistis di tingkat itu. Mereka tetap keras sebagai kaum neokon imperialis. Tapi mereka paham bahwa ada batas kemampuan Amerika Serikat, terutama dalam hal kapasitas industri militer kita untuk memproduksi massal atau mengganti stok rudal. Menurut laporan dari CSIS, butuh waktu sekitar 5 tahun untuk benar-benar mengisi kembali persediaan itu. Jadi kita punya kekurangan selama 5 tahun hanya untuk mengganti rudal yang sudah kita habiskan dalam 38 hari pertempuran intens melawan Iran. Apalagi kalau perang itu berlanjut sampai hari ke-92, seperti sekarang ini. Pada dasarnya, kita sudah kehabisan semuanya. Untuk mengisinya kembali, butuh waktu 10 sampai 12 tahun. 10 to 12 years to replenish them. And
As I discussed, Seperti yang saya bahas dalam wawancara terbaru dengan Mario Naufal di programnya di X, pada dasarnya Tiongkok memiliki sekitar 35-40% dari total kapasitas manufaktur industri dunia. Itu lebih dari 3 kali lipat dibandingkan Amerika Serikat. Tapi kalau kita bicara soal basis industri pertahanan, mereka bisa memproduksi sistem senjata canggih 5-6 kali lebih cepat dari kita, dan mereka bisa melakukannya secara mandiri. Sementara itu, dalam sistem senjata Amerika Serikat ada banyak, mungkin belasan hingga 2 lusin komponen penting buatan Tiongkok yang kita gunakan untuk memproduksi amunisi canggih. Sekitar setengah dari komponen itu bisa diganti dengan sumber lain, meskipun biayanya lebih mahal. Tapi setengahnya lagi mungkin butuh waktu 2-3 tahun untuk menemukan sumber alternatif. Jadi kalau Tiongkok ingin melumpuhkan produksi senjata kita, mereka bisa melakukannya hanya dengan menghentikan pengiriman komponen penting dan bahan mentah ke Amerika Serikat. Artinya, mereka punya kemampuan untuk mencegah kita membangun kembali senjata yang sudah kita habiskan. Jadi, bukan 5 tahun lagi, bisa jadi 8 tahun kalau Tiongkok memutuskan untuk melakukan itu. Dan di sini, kita tidak bisa berperang habis-habisan melawan Tiongkok dan berharap bisa menang, karena mereka menguasai begitu banyak komponen penting dari sistem senjata canggih kita. Ya. Kemampuan untuk memproduksi mulai memudar. Kita lihat nanti kemana arahnya. David, kalau ada orang yang mau mengikuti karya kamu, bisa kemana? Ya, para penonton bisa mengunjungi Real War Substack di deepwine.substack.com. Sekali lagi, pine.substack.com. Kalian juga bisa mengikuti saya di X dengan nama pengguna @con. Sampai jumpa di sana. Saya akan mentututin your person berthit di talk deskripsi number ini. David Pine, terima kasih atas waktu hari ini. Terima kasih, Gaskell. You vibrate to the telling you thought.